Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Jeneri dengan NIM 2551037 kelas TBI 2A akan menjelaskan mengenai hadis maudhu, pengertian dan bagaimana sejarah terbentuknya dari hadis maudhu itu sendiri. Pengertian dari hadis maudhu yang merupakan konteks dari kalimat yang pertama antara lain artinya yaitu menggugurkan iskot, seperti artinya menggugurkan jinayah daripadanya. Ada kala bermakna memasukkan, contohnya dalam kalimat yang artinya si fulan membuat-buat atau mereka-reka kisah ini. Sedangkan menurut istilah ulumul hadis, sebagaimana yang dinisabkan kepada Rasulullah SAW atau disampaikan kepada Rasulullah secara tidak benar atau dusta, padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan, mengerjakan atau menyetujui dari hadis tersebut. Hasbi As-Siddiq juga mengatakan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang diperbuat, yakni hadis yang dianggap cacat disebabkan kedustaan para rawi atau para periwayat hadis yang dusta dan berbohong. Mereka juga mengatakan bahwa dalam Subhi As-Sahih yang mendefinisikan bahwa sebuah berita yang diciptakan oleh para pembohong, mereka menisbahkan atau menyampaikan juga secara dusta kepada Rasulullah SAW secara tidak benar. Abu Rayyah juga menyampaikan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat oleh seorang pendusta atau dinisbahkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, baik disengaja ataupun tidak. Dari keempat pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu itu yang pertama merupakan hadis yang dibuat-buat dan diciptakan oleh seorang pendusta. Yang kedua, hadis maudhu adalah hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW oleh seorang pendusta. Yang ketiga, yang merupakan hadis yang dibuat-buat oleh seorang yang dilibatkan Rasulullah SAW oleh pendusta, baik itu disengaja maupun tidak. Selanjutnya mengenai bagaimana sejarah terbentuknya dari hadis maudhu itu sendiri. Singkatnya, sejarah terbentuknya hadis maudhu ini disebabkan oleh masuknya penganut agama lain yang membenci ajaran agama Islam. Mereka terpaksa untuk mengikuti ajaran agama Islam karena kekuatan dari ajaran agama Islam pada masa itu sendiri. Sehingga mereka pun menyimpan rasa dengki, berusaha untuk menghancurkan ajaran agama Islam dengan membuat dan meriwayatkan serta menyebarkan hadis-hadis maudhu. Untungnya penyebaran hadis maudhu ini pada waktu itu belum gencar terjadi karena masih banyak sahabat Rasulullah SAW yang mengetahui dengan persis akan kepalsuan sebuah hadis. Contohnya sendiri Khalifah Utsman bin Affan yang mengetahui bahwa suatu hari hadis maudhu itu dibuat oleh seorang yang benci kepada agama Islam dan ajaran-ajaran agama Islam. Beliau adalah Ibnu Saba, golongan yang membenci Islam. Beliau langsung mengusirnya dari Madinah seketika tahu bahwa Ibnu Saba membuat hadis maudhu itu dan menyebarkannya kepada umat muslimin yang lain. Dan Rasulullah pun juga melarang penyebaran hadis maudhu ini. Beliau bersabda, "Siapa saja berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka." Rasulullah SAW juga mengetahui penyebaran hadis maudhu semakin meningkat, dan pada waktu itu pula terjadi hadis lemah dan hadis sahih yang merupakan pembentukan hadis lemah dan hadis sahih pada waktu itu sendiri, sehingga menyebabkan sulitnya para sahabat mengumpulkan hadis yang benar. Namun para sahabat tetap berusaha sejauh mungkin, sejali mungkin untuk meriwayatkan hadis-hadis ini demi kesempurnaan hadis-hadis Rasulullah SAW. Masya Allah, sungguh besar kekuatan dan perjuangan para sahabat serta Rasulullah SAW dari meriwayatkan pada hadis. Hendaknya kita sebagai umat muslimin dan muslimat yang merupakan generasi penerus Rasulullah SAW berusaha untuk mengamalkan hadis-hadis yang telah dikumpulkan susah payah oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.